Bayangkan sebuah kereta yang dapat melaju dengan kecepatan luar biasa hingga 1000 km per jam. Kereta ini dapat membawa Anda dari New York ke Los Angeles hanya dalam waktu 2 jam. Sebagai perbandingan, kereta peluru Shinkansen Jepang yang terkenal biasanya melaju sekitar 200 km per jam, sedangkan Shanghai Maglev, kereta maglev komersial tercepat, mencapai kecepatan maksimum 268 km per jam. Kereta peluru maglev baru Cina kini menjadi kendaraan darat tercepat di dunia. Sekarang bayangkan sebuah kereta yang dapat melaju lebih dari 2 kali lipat kecepatan itu, melampaui pesawat komersial yang terbang sekitar 575 km. Dengan teknologi baru ini, perjalanan dari New York ke Chicago hanya akan memakan waktu 90 menit. Saat ini, perjalanan itu memakan waktu sekitar 12 jam dengan kereta api atau 2 jam dengan pesawat, belum lagi kerepotan perjalanan udara. Di dunia kita yang serba cepat, keinginan untuk kecepatan, efisiensi, dan konektivitas tidak ada habisnya. Dari kereta kuda hingga mobil, dan dari pesawat baling-baling hingga jet, kita terus mendorong batas transportasi. Saat ini, Tiongkok hampir mencapai terobosan yang dapat membuat kereta tercepat sekalipun menjadi usang dengan kereta vakum maglev, keajaiban teknologi yang bertujuan untuk mengubah perjalanan berkecepatan tinggi. Untuk menghargai kemajuan ini, kita harus melihat sejarah kereta api. Mesin uap awal, yang dapat melaju 30 mph, merupakan langkah maju yang besar dari kereta kuda. Munculnya mobil, yang biasanya melaju pada kecepatan 40 hingga 50 mph, semakin mempercepat perjalanan pribadi. Pada tahun 1964, Jepang mengubah perjalanan kereta api dengan Shinkansen, atau kereta peluru, yang dapat mencapai kecepatan sekitar 130 mph, secara besar memangkas waktu perjalanan antar kota. Beberapa model Shinkansen bahkan telah mencapai kecepatan hingga 200 mph. Pada tahun 2004, Tiongkok memperkenalkan kereta maglev komersial pertamanya di Shanghai, yang mencapai kecepatan 460 km per jam. Kereta ini menghubungkan Bandara Internasional Pudong ke pusat kota hanya dalam 8 menit, menempuh jarak 30,5 km. Maglev Shanghai awalnya dibangun menggunakan teknologi asing, tetapi Cina lebih suka mengembangkannya sendiri. Pada tahun 2016, Cina menciptakan sistem maglev sendiri di Changsha, yang bekerja pada kecepatan yang lebih lambat yaitu 100 hingga 120 km per jam. Proyek ini menunjukkan kemampuan Cina untuk merancang dan membangun sistem maglev secara mandiri. Jalur Changsha, yang menelan biaya sekitar 12 triliun rupiah, dapat mengangkut 363 penumpang per kereta dan telah berjalan dengan sukses selama beberapa tahun. Setiap langkah dalam pengembangan kereta cepat telah sangat mempengaruhi perjalanan komuter dan perencanaan kota, menghubungkan kota-kota yang dulunya terisolasi dan membuat perjalanan jarak jauh menjadi lebih mudah. Kemajuan ini menyoroti apa yang sedang terjadi dalam teknologi transportasi, yang dibangun di atas inovasi masa lalu untuk meningkatkan kemampuan kita. Perusahaan sains dan industri dirgantara Tiongkok kini tengah membuat langkah maju yang besar dengan kereta api vakum maglev, yang bertujuan untuk mengubah transportasi darat, dengan mencapai kecepatan 1000 km per jam, hampir setara dengan kecepatan suara. Sistem ini menggabungkan dua teknologi canggih, levitasi magnetik dan tabung vakum. Meskipun mirip dengan ide Hyperloop milik Elon Musk, ada beberapa perbedaan utama. Kedua sistem ini berupaya mencapai kecepatan tinggi dengan menggunakan tabung bertekanan rendah, tetapi teknologi dan metodenya berbeda.
Kesulitan utama untuk kendaraan berkecepatan tinggi adalah hambatan udara yang membatasi kecepatan maksimum kereta api yang saat ini sekitar 500 km per jam. Kereta api maglev vakum mengatasi masalah ini dengan bekerja di lingkungan vakum rendah, yang secara besar mengurangi hambatan udara dan memungkinkan kecepatan yang luar biasa. Maglev, kependekan dari levitasi magnetik, menggunakan magnet yang kuat untuk mengangkat dan menggerakkan kereta tanpa menyentuh rel. Tidak seperti kereta biasa yang menggunakan roda, kereta maglev mengapung di medan magnet. Ide ini pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1900 oleh Robert Goddard dan Emil Bachi, tetapi kemajuan dalam teknologi ini baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kereta maglev tradisional melayang sekitar 10 mm di atas rel, sedangkan kereta vakum maglev penerbangan dapat melayang 100 mm. Jarak yang lebih jauh ini membantu mengurangi gangguan, memungkinkan pengoperasian yang lebih lancar pada kecepatan yang sangat tinggi. Kereta ini terbuat dari serat karbon agar tetap ringan namun tetap kuat, yang membantu kecepatan dan efisiensi. Bagian penting dari sistem penerbangan adalah teknologi maglev superkonduktor. Ketika material tertentu didinginkan hingga suhu yang sangat rendah, material tersebut menjadi superkonduktor, yang memungkinkan listrik mengalir tanpa hambatan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan stabilitas levitasi magnetik. Pengujian awal pada lintasan sepanjang 2 km di Shanghai telah menunjukkan hasil yang menjanjikan yang sesuai dengan prediksi teoritis dan membuktikan kelayakan sistem. Pengujian difokuskan pada faktor-faktor penting, karena kesalahan kecil pada kecepatan tinggi akan berbahaya. Sistem harus menjaga kontrol yang tepat untuk memastikan kereta tetap pada jalurnya. Mempertahankan ketinggian yang konsisten di atas rel sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan. Sistem pengereman yang andal juga diperlukan untuk menghentikan kereta pada kecepatan tinggi. Pengujian ini telah mengonfirmasi konsep dasar, yang menjadi dasar untuk jarak yang lebih jauh. Dampak potensial dari perjalanan kereta vakum maglev sangat besar. Para ekonom menyebutnya sebagai lingkaran ekonomi 1 jam. Konsep ini melibatkan sekelompok besar kota yang lokasinya dapat dijangkau dalam waktu 1 jam. Konsep ini berpotensi mengubah gaya hidup dan pola kerja kita, memungkinkan perjalanan antar kota yang jaraknya ratusan kilometer, dan meningkatkan koneksi jarak jauh. Kota-kota yang kini berjarak beberapa jam dapat menjadi sama terhubungnya dengan lingkungan di kota besar. Dari perspektif lingkungan, teknologi ini dapat sangat bermanfaat. Mengganti penerbangan jarak pendek dengan kereta maglev berkecepatan tinggi dapat mengurangi emisi karbon secara besar. Penerbangan jarak pendek pada umumnya melepaskan sekitar 150 hingga 200 gram CO2 per penumpang, sedangkan kereta api berkecepatan tinggi konvensional hanya mengeluarkan sekitar 20 hingga 30 gram. Kereta maglev vakum yang lebih canggih dapat lebih mengurangi emisi ini, memberikan opsi yang lebih bersih dibandingkan dengan perjalanan udara. Namun, pengembangan sistem kereta maglev vakum menghadapi rintangan besar, seperti tingginya biaya pembangunan tabung vakum rendah untuk jarak jauh dan kompleksitas dalam mengintegrasikan sistem ini dengan jaringan kereta api saat ini. Biaya kereta api berkecepatan tinggi konvensional dapat berkisar antara 277 miliar rupiah hingga 2,8 triliun rupiah per kilometer, tergantung pada berbagai faktor. Menerapkan sistem maglev vakum akan membutuhkan ratusan miliar dolar. Selain itu, pada kecepatan tinggi, bahkan masalah kecil dapat menyebabkan masalah serius, sehingga sistem tanggap darurat yang kuat sangat penting untuk keselamatan.
Tiongkok bukan satu-satunya negara yang mengembangkan teknologi maglev berkecepatan tinggi. Jepang juga mengembangkan Chosen Cannon, sistem maglev superkonduktor yang ditujukan untuk mencapai kecepatan hingga 505 km per jam. Meskipun tidak secepat sistem Tiongkok, Chosen Cannon merupakan langkah maju yang besar dan akan menghubungkan Tokyo dan Nagoya pada tahun 2027. Di Amerika Serikat, beberapa perusahaan sedang menyelidiki teknologi Hyperloop yang memiliki kesamaan dengan sistem maglev Tiongkok. Kemajuannya lambat, tetapi uji coba yang berhasil telah dilakukan, dan banyak negara tengah mempertimbangkan proyek Hyperloop. Perbedaan utama antara Hyperloop Elon Musk dan kereta vakum maglev Cina adalah desain dan tujuannya. Hyperloop menargetkan kecepatan hingga 1.200 km per jam menggunakan tabung bertekanan rendah, sementara penerbangan menargetkan 1.000 km per jam dengan teknologi maglev dalam tabung yang tidak memerlukan ruang hampa. Sebaliknya, Cina menggunakan latar belakangnya yang kuat dalam kereta maglev untuk meningkatkan sistem penerbangan. Pendekatan hati-hati Cina untuk meningkatkan teknologi maglev tradisional dan secara bertahap memperluas batasannya, mungkin lebih efektif daripada proyek Hyperloop yang lebih tidak pasti. Hal ini menarik perhatian dunia saat kita mendekati era baru dalam perjalanan berkecepatan tinggi. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita siap untuk masa depan, di mana perjalanan antar kota dengan kecepatan hampir supersonik menjadi hal yang umum? Mengembangkan kereta vakum maglev secara sukses akan mengubah hidup kita, menciptakan dunia yang lebih terhubung dan ramah lingkungan, tetapi memastikan keselamatan, mengendalikan biaya, dan menyesuaikan dengan infrastruktur saat ini akan sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.